adalah kisah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Dia menikah dengan Zubair bin Awam, dan ketika itu Zubair bin Awam juga miskin. Saya bacakan hadisnya tentang kisah Asma, bagaimana dia bekerja keras membantu suaminya. Dia berkata, kuntu akhdumuz Zubair khidmatal bait. Aku membantu Zubair, suamiku. Zubair bin Awam juga yang dijamin masuk surga. Asma yang diberi gelar Zatun Nitaqain, ya, wanita salehah yang sangat dermawan. Setelah itu sangat dermawan. Jadi Asma dan Aisyah ini dua saudari, adik beradik, lain ibu, bapaknya sama. Siapa bapaknya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ibunya beda. Asma lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mereka berdua sangat rajin sedekah. Tetapi cara bersedekah berbeda. Kalau Aisyah radhiyallahu anha disebutkan beliau ngumpulin harta, kalau udah banyak beliau sedekahkan, sekali sedekah banyak. Kalau Asma tidak, apa yang datang dia kasih, apa yang dapat dia kasih. Sehingga beliau tidak numpuk-numpukin harta, kalau dapat beliau langsung sedekah. Itu Asma. Dua-duanya baik, dua-duanya punya keistimewaan. Dua-duanya punya keutamaan. Keutamaan dikumpul dulu baru dibagi, juga ada keutamaan tersendiri. Kalau setiap datang langsung kasih pun segera cepat sedekah, itu punya keutamaan tersendiri. Dua-duanya rajin sedekah dengan dua metode yang berbeda. Tapi ketika Asma menikah dengan Zubair, Zubair miskin. Kata beliau, kuntu akhdumu Zubair khidmatal bait. Aku membantu Zubair, itu kerjaan rumah tangga. Wa kana lahu farasun. Dia punya seekor kuda. Wa kuntu asusuhu. Saya yang ngurus kudanya. Siasatul faras maksudnya apa? Saya yang datang ke kudanya, saya yang siapkan makanannya, saya yang kasih minumnya, saya yang latih kudanya, olahraga kuda supaya dia tetap sehat, ya. Saya yang ngurusin. Falam yakun minal khidmati syai'un ashadda alayya min siyasatil faras. Tidak ada pekerjaan rumah yang paling berat seperti ngurusin kuda, karena kudanya Zubair jauh. Harus ambilkan makanan, harus pikulin makanan ke kuda Zubair, harus ngurusin. Ini berat. Ya. Akhirnya kemudian Nabi memberikan pembantu kepada Asma. Kata Asma, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun fa'ataha, atau perawi berkata, datang Nabi punya banyak tawanan, fa'ataha khadiman, maka Rasulullah pun berikan pembantu kepada Asma. Setelah itu Asma berkata, kafatni siyasatal farasi. Pembantu itu akhirnya yang mengurusi urusan kuda. Fa'alqat anni mu'natahu. Akhirnya pembantu itu tadi melepaskan beban urusin kuda gara-gara ada pembantu. Dalam riwayat yang lain, saya lanjutkan hadisnya. Kata Asma, faja'ani rajulun. Kemudian datang seorang kepadaku. Dia berkata, ya Ummu Abdillah, ini rajulun faqir. Wahai Asma, kunyahnya Ummu Abdillah karena anaknya Abdullah bin Zubair. Dan Aisyah juga kunyahnya Ummu Abdillah, berkunyah kepada putrinya Asma, putranya Asma. Asma punya putra namanya Abdullah bin Zubair. Sehingga Abdullah bin Zubair ini ponakannya siapa? Aisyah. Aisyah berkunyah dengan ponakannya, maka Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah. Asma juga demikian. Orang ini berkata, ya Ummu Abdillah, ini rajulun faqir. Wahai Ummu Abdillah, Asma, saya sungguhnya seorang miskin. Aratu an abi'a fi dhilli darika. Saya mau jualan tapi di atap rumahmu. Jadi mau jualan depan rumahnya siapa? Asma. Qalat inni in rakhastu laka abadzalika Zubair. Saya kalau izinkan kau jualan depan rumah pakai atap rumah saya, mungkin suamiku enggak mau, Zubair. Fata'al fatlub ilayya. Ya. Zubair syahid. Kau kemari lagi nanti kalau ada Zubair hadir lagi di rumah, kau minta sama saya. Biar Zubair lagi di rumah. Faja'a, akhirnya Zubair bin Awam suaminya Asma lagi di rumah. Maka datanglah laki-laki miskin tadi, dia berkata, ya Ummu Abdillah, ini rajulun faqir, aratu an abi'a fi dhilli darik. Ya Ummu Abdillah, saya ini orang miskin, saya ingin jualan di naungan atap rumahmu. Faqala Zubair berkata, malaki antamna'i rajulan faqiran yabi. Sudah biarin aja, kenapa dilarang? Biarin aja jualan. Fakana yabi'u ila an kasab. Akhirnya dia jual, orang miskin tadi akhirnya dia punya duit banyak. Fabi'tuhul jariyata. Akhirnya saya punya budak, saya jual ke dia. Sampai dia punya duit, dia bisa beli budak saya. Riwayat yang lain, bagaimana kerjanya Asma. Kata Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin. Zubair menikahiku, dia enggak punya harta, dia enggak punya tanah, dia enggak punya budak, wala syai', dia tidak punya apa-apa. Ghairu nadhihin wa ghairu farasihin. Cuma dia punya onta untuk mikul air, untuk ambil air,
dan dia punya kuda. Fakuntu a'lifu farasahu, saya yang menyediakan makan buat kudanya. Wa astaqil ma, dan saya bawa onta, ambil air, taruh ke atas onta, bawa pulang. Itu kerjaannya Asma. Wa akhrizu gharbahu, saya yang menjahit embernya. Dulu ember terbuat dari kulit, saya yang jahit, karena air diambil pakai apa? Dulu belum ada plastik, pakai kulit. Saya yang jahit kulitnya. Wa ajinu, saya yang bikin adonan makan. Walam akun uhsinu an akhbisu, saya dulu tidak pandai untuk panggang roti. Wa kana yakhbizu jaratun li minal ansar, tapi saya punya pembantu dari wanita-wanita ansar, mereka yang bantu kalau saya sudah bikin adonan, mereka yang bikin apa? Bikin roti, yang manggang roti. Khawatir kalau kelamaan jadi gosong atau kurang matang, mereka lebih pandai. Wa kunna niswata sidqin, mereka adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang jujur, teman-teman yang tulus. Wa kuntu anqulu nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si. Saya dulu mikul nawa. Jadi makanan kuda, makanan onta dulu diantaranya adalah biji-biji korma. Biji-biji korma tersebut jadi makanan hewan. Ya, caranya direndam, ya mungkin digerus, kemudian dicampur dengan makanan. Kalau sudah direndam 3 hari jadi lembek, bisa dimakan oleh apa? Hewan. Sekarang sebagian orang Arab juga bikin kopi biji korma. Biji korma diolah, akhirnya di blender jadi bubuk, jadi apa? Kopi apa? Korma. Banyak jadian ternyata mengandung gizi ini. Dulu makanan hewan. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan, Allah menyebut tentang pohon korma, ya. Wa mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ternyata maksudnya pohon korma. Rasulullah SAW berkata, inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Pohon tersebut pohon korma. Ternyata pohon korma itu dari ujung atas sampai ujung akar semuanya bermanfaat. Ini manfaatnya apa? Ini manfaatnya apa? Ini manfaatnya. Sampai mereka bilang kalau gitu bijinya apa? Bijinya juga manfaat untuk jadi makanan apa? Hewan. Sekarang untuk bikin apa? Kopi. Kopi biji korma. Jadi dia mikul biji korma itu, ya, untuk kasih kuda tersebut. Wa anqulu nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu ala ra'si. Wa hiya minni ala thulusai farsakhin. Ya, aku angkat, ya, biji tersebut dari tanah yang Rasulullah berikan kepada Zubair. Ibnu Hajar mengatakan maksudnya bukan tanah hadiah, tapi tanah itu boleh dikelola. Hasilnya buat Zubair. Tapi bukan milik pribadi Zubair. Saya angkat biji bawa ke rumah mungkin untuk apa namanya? Ngurusin kuda, makanan kuda. Ala thulusai farsakhin, itu 4 kilo, kira-kira 4 kilo. Satu farsakh kurang lebih 6 kilo, 2/3 farsakh kurang lebih berapa kilo? 4 kilo. Ini jalan, ngangkat kepala. Tidak mengeluh. Kita ini kan wanita penghuni surga, ngapain ngangkat begini? Enggak. Katanya suamiku penghuni surga. Rasulullah berkata, Zubair fil jannah. Zubair bin Awam di surga. Kata Rasulullah SAW, inna likulli nabiyyin hawariyan. Sungguhnya setiap nabi ada penolong yang spesial. Wa inna hawari Zubair bin Awam, dan sungguhnya penolongku spesial adalah Zubair bin Awam, jagoan yang hebat. Fajitu yauman wan nawa ala ra'si. Suatu hari aku datang dari tanahnya Zubair, saya pikul itu biji korma di atas kepala. Jalan kaki. Berapa kilo? 4 kilo. Falakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu nafarun minal ansar. Rasulullah sedang berjalan naik onta bersama sekelompok orang dari kaum Ansar. Rasulullah lihat kasihan, ini Asma lagi kerja bantu suaminya ngurusin kuda, ngambil biji korma jadi jauh bawa ke rumah. Maka Rasulullah lihat, Rasulullah ini iparnya. Asma iparnya Nabi atau bukan? Iparnya Nabi kan, istrinya Aisyah. Ini kakak ipar. Fada'ani, maka Rasulullah panggil. Ya. Maka Rasulullah berkata, ikhin liyahmilani khalfahu. Yaitu Rasulullah naik saya bonceng. Rasulullah suruh naik di belakang Nabi untuk Nabi bonceng. Sehingga ini dibahas oleh para ulama. Bolehkah Nabi membonceng wanita padahal tidak halal bagi Nabi? Itu ipar halal atau bukan? Tidak halal. Ya. Ada yang mengatakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan saking dekatnya. Tapi intinya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, silakan naik. Dan lagi pula Nabi tidak sendirian tapi berjalan dengan beberapa kaum Ansar. Memang ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma ketika disuruh naik dia mengatakan fastahyaitu an asira ma'ar rijal. Sama seperti Nabi mendatangi Ummu Sulaim. Ya, datang khusus sampai disebutkan Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kedekatan Ummu Sulaim, padahal ini siapa Ummu Sulaim sehingga dibahas apakah ada hubungan kekerabatan sama Nabi, apakah ada hubungan persusuan, tapi ini di antaranya kekhususan Nabi. Ya, sikap Nabi kepada Ummu Sulaim dan sikap Nabi ingin bersikap kepada Asma. Maka Asma berkata, fasahyaitu an asira ma'ar rijal. Saya malu mau jalan bareng-bareng dengan rombongan lelaki. Akhirnya saya tidak naik, saya tetap jalan kaki.
Setelah Nabi berlalu, fa dzakartu Az-Zubair wa ghairatahu. Saya ingat Zubair bin Awam, dan dia orang pencemburu. Kalau tahu saya naik di belakang Nabi mungkin dia cemburu. Wa kana aghyaran nas, suamiku itu orang paling pencemburu. Fa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad istahyaitu, Rasulullah tahu saya malu, famada, Rasulullah tidak paksa, Rasulullah jalan. Faji'tu Zubair, setelah itu aku pulang, aku ketemu Zubair, aku berkata, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'si nawa. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu aku dan aku sedang mikul biji korma. Jalan berapa kilo? 4 kilo. Mungkin tiap hari, mungkin. Wa ma'ahu nafarun min ashabihi, dan Nabi sedang bersama teman-temannya. Fa ana khali arkab, Rasulullah sudah turunkan onta supaya saya naik. Rasulullah silakan naik. Fastahyaitu minhu, namun saya malu sama Nabi. Wa araftu ghairataka, dan saya ingat kau itu pencemburu. Apa kata Zubair bin Awam? Wallahi la hamlukin nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'ahu. Sungguh demi Allah, lebih berat bagiku ingat kau angkat biji daripada kau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Zubair juga kasihan lihat istrinya. Tapi rumah harus ada yang ngurus. Kata para ulama, kenapa Zubair tidak bantu? Zubair lagi sibuk urusan jihad, urusan perang. Rumah siapa yang ngurus? Dia punya harta kuda, yang ngurus istrinya. Dia juga kasihan lihat istrinya angkat 4 kilo. Ya. Angkat berat-berat, jalan 4 kilo. Ini wanita mulia, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, bukan sembarangan. Ada iparnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya bagaimana, dia bilang lebih berat bagiku ingat kau angkat ini daripada kau angkat biji korma daripada kau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dzalika bi khadimin takfini siyasatal faras fa ka'annama a'taqani. Sampai akhirnya ayahku ngirim buat aku pembantu, yang akhirnya pembantu tersebutlah yang ngurusin kuda, seakan-akan Abu Bakar telah memerdekakan aku dari perbudakan. Inilah wanita yang salehah yang tahu bahwasanya suaminya punya pekerjaan, dia bantu dengan sukarela, ya. Tentu berat-berat. Siapa yang tidak berat? Aisyah, Fatimah aja ngeluh. Lihat kata Asma, sampai aku seakan-akan dimerdekakan. Berarti berat selama ini, tapi dia jalani terus, jalani. Tidak pernah ngomel sama suaminya. Tidak pernah ngomel Fatimah kepada Ali urusan gara-gara urusan tadi. Asma tidak pernah ngomel sama Zubair gara-gara urusan kerjaan tadi, ngurusin kuda lah, angkat inilah, kasih makan kuda. Kalau masih makan kucing kan lebih gampang. Ini kuda diurusin, dilatih, diterwid, dilatih supaya tetap kuat dan macam-macam. Namun inilah kebiasaan para sahabiat. Dalam riwayat yang lain kata Asma, wa adukun nawa linadhihi wa alifuhu. Saya ambil biji korma dari kebunnya Zubair, jalan 4 kilo sampai rumah saya tumbukin untuk jadi makanan onta. Karena Zubair punya onta satu, dikasih makan. Di antara makan yang bergizi adalah biji korma. Wa alifu, saya kasih makan. Wa astaqil ma, saya pun ngangkat air, bawa onta tersebut, ambil air, bawa pulang ke rumah. Ini semua kerjaan, ya enggak? Ngambil air di sumur, taruh di atas onta, bawa ke rumah, bawa turun, kerjaan atau enggak? Kerjaan. Tapi mereka tidak pernah ngomel sama suami, ya. Tahu kondisi bagaimana keluarga.